Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrida Bella Priandini dari kelas Tadris IPA B, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi kepribadian dan juga penerapan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu definisi kepribadian, sifat, sikap, temperamen, dan watak. Kepribadian adalah susunan sistem psikofisik yang dinamis dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu sifat. Sifat juga bisa didefinisikan sebagai pola tingkah laku atau kebiasaan tertentu yang menyatakan cara menyesuaikan diri seseorang terhadap lingkungannya, yang diatur atau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam diri siswa dan relatif bebas terhadap pengaruh yang berasal dari luar. Yang ketiga yaitu sikap atau attitude. Juga bisa diartikan sebagai kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Yang keempat yaitu temperamen. Temperamen adalah kecenderungan emosional yang merupakan pembawaan sejak lahir, tidak berubah, berhubungan erat dengan jasmaniah, dan menyangkut intensitas perasaan, tingkat kepekaan, dan tempo psikis. Yang kelima yaitu watak. Watak ialah struktur batin manusia yang tampak pada tindakan tertentu dan tetap, baik tindakan itu baik maupun buruk. Selanjutnya yaitu teori kepribadian. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dari Freud menyatakan bahwa ego harus menghadapi konflik antara ide yang berisi tentang naluri seksual yang selalu membutuhkan penyaluran dan superego atau berisi larangan-larangan dan aturan yang menghambat naluri tersebut. Selanjutnya yaitu teori behaviorisme. Menurut Pavlov mengatakan bahwa kepribadian manusia dapat dibentuk melalui pemberian rangsangan tertentu dengan proses pembiasaan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu teori psikologi kognitif. Para tokoh aliran kognitif berpendapat bahwa dalam mempersepsikan lingkungannya, manusia tidak hanya mengandalkan diri pada apa yang diterima dari pengindraannya, tetapi apa yang masuk itu diatur, saling dihubungkan untuk diberikan makna, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dari suatu perilaku. Selanjutnya yaitu proses perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu masa bayi, yang kedua yaitu masa kanak-kanak, yang ketiga yaitu masa dewasa. Pada masa bayi, peranan orang tua dalam memperkenalkan nilai dan norma kehidupan pada bayi sangat berpengaruh pada perkembangan pola kepribadian selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu masa kanak-kanak. Dalam perkembangan ini, peran orang tua dan lingkungan tempat anak tumbuh akan sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu masa dewasa. Dalam diri individu yang dewasa, ditemukan kepribadian yang tingkah lakunya ditentukan oleh sekumpulan sifat yang terorganisasi dan terharmonis. Kemudian selanjutnya yaitu tipe-tipe kepribadian. Yang pertama yaitu tipe sanguinis. Tipe sanguinis adalah tipe yang sangat bersemangat, terlihat selalu ceria, pergaulannya yang hangat dan sangat menikmati kehidupannya. Yang kedua yaitu tipe melankolis. Tipe kepribadian ini dikatakan pula pemikir dan sempurna, merupakan tipe manusia yang dalam pergaulannya bersifat temperamen, memiliki sifat seni yang tinggi, akurasi pemikirannya juga lebih akurat. Yang ketiga yaitu tipe koleris. Tipe kepribadian ini dikatakan pula kuat dan pelaku. Tipe ini adalah tipe manusia yang sangat ambisius,
mempunyai kemampuan kuat dalam menanggapi sesuatu yang diinginkan. Cirinya terlihat berapi-api, aktif, praktis, dan juga cekatan. Selanjutnya yaitu tipe pragmatis. Tipe orang pragmatis merupakan pribadi yang sabar dan senang menghadapi masalah. Emosinya tidak meluap-luap ketika ia bahagia ataupun sedih. Pendiam, mampu bekerja dalam tekanan, tidak suka bertengkar, hati-hati ketika berucap dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kepribadian yang sehat. Menurut Herlock, kepribadian sehat dideskripsikan sebagai individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, hidupnya tenang, selaras dengan dunia luar dan dengan dirinya sendiri, tanpa perasaan bersalah, gelisah, atau permusuhan, tidak merusak diri dan orang lain, serta mampu memenuhi kebutuhannya melalui tingkah laku yang sesuai dengan norma sosial dan suara hatinya. Selanjutnya yaitu kepribadian yang abnormal. Kepribadian abnormal yaitu kepribadian yang tidak sehat. Menurut Fromm adalah kepribadian yang tidak matang dengan orientasi tidak produktif, yakni orientasi reseptif, eksploitatif, dan penimbunan. Orang-orang dengan orientasi reseptif adalah penerima-penerima yang pasif dalam hubungannya dengan orang lain. Baik, di sini saya mengambil contoh penerapan kepribadian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebiasaan makan. Selain apa yang dimakan, bagaimana cara makan juga bisa melihat tentang kepribadian dari diri seseorang. Pemakan yang lambat biasanya suka mengendalikan dan tahu bagaimana menghargai hidup. Di sisi lain, mereka yang cepat ketika makan cenderung ambisius dan tidak sabar. Orang yang suka mencari makanan baru adalah pencari sensasi dan mengambil risiko. Sementara mereka yang pilih-pilih makanan itu menunjukkan pertanda mereka memiliki rasa kecemasan. Tidak hanya itu saja, Anda yang kerap memisahkan makanan di piring yang berbeda cenderung berhati-hati dan berorientasi pada detail dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.